Hai teman-teman semua, perkenalkan nama saya Aditya Darmawan. Saya berasal dari Universitas Jambi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Program Studi Manajemen. Kali ini saya akan membagikan bagaimana cara mencari regresi linear sederhana dengan menggunakan SPSS. Sebelumnya, SPSS adalah sebuah program aplikasi yang memiliki kemampuan untuk analisis statistik cukup tinggi serta sistem manajemen data pada lingkungan grafis dengan menggunakan menu-menu deskriptif dan kotak-kotak dialog yang sederhana, sehingga mudah dipahami untuk cara pengoperasiannya. Beberapa aktivitas dapat dilakukan dengan mudah, yaitu dengan menggunakan pointing dan clicking mouse. Tujuan dari analisis regresi linear sederhana adalah untuk menguji pengaruh satu variabel bebas terhadap variabel terikat. Syarat uji regresi linear sederhana yaitu valid dan reliable dan normal dan linear. Lalu selanjutnya dasar pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan dalam uji regresi linear sederhana dapat mengacu pada dua hal, yakni yang pertama, jika nilai signifikansi lebih kecil dari probabilitas 0,05, artinya variabel X berpengaruh terhadap variabel Y. Yang kedua, jika nilai signifikansi lebih besar dari probabilitas 0,05, artinya variabel X tidak berpengaruh terhadap variabel Y. Selanjutnya, membandingkan nilai T hitung dengan T tabel. Yang pertama, jika nilai T hitung lebih besar dari T tabel, artinya variabel X berpengaruh terhadap variabel Y. Yang kedua, jika nilai T hitung lebih kecil dari T tabel, artinya variabel X tidak berpengaruh terhadap variabel Y. Nah, dalam hal ini, saya telah memiliki penelitian yaitu pengaruh kompensasi terhadap kinerja karyawan. Dengan hal ini, saya berasumsi bahwasannya ada pengaruh kompensasi terhadap kinerja karyawan. Nah, apakah asumsi saya ini benar? Mari kita buktikan. Baiklah teman-teman sekalian, untuk mengetahui asumsi saya benar atau tidak, maka kita menggunakan aplikasi SPSS. Di sini saya memiliki data sebagai berikut. Nah, ini dia datanya. Lalu kita lihat variable view. Di sini kita ubah nama, desimal, dan labelnya. Namanya kita ganti dengan lambang X. Lalu yang kedua kita ganti dengan lambang Y. Labelnya kita ganti dengan atau kita isi dengan sesuai dengan variabel, yaitu variabel saya kompensasi. Dan ini kinerja karyawan. Desimalnya kita turunin jadi 0. Oke. Setelah itu, kita pindah ke data view, lalu kita klik analyze, kita pilih regression, lalu kita klik linear. Nah, di sini terdapat kolom dependen dan independen. Untuk kolom independen kita masukkan kompensasi, lalu dependen kita masukkan kinerja karyawan. Lalu kita klik statistik, kita conteng R-squared change dan deskriptif, lalu kita klik continue, lalu OK. Baiklah teman-teman sekalian, setelah kita mengklik OK, maka akan timbul atau akan keluar output dari data-data yang kita masukkan tadi, yaitu yang pertama tabel variable entry remove, yang kedua model summary, yang ketiga ANOVA, dan yang keempat koefisien. Untuk memudahkan penjelasan dari tabel-tabel ini, saya akan memindahkannya ke Microsoft
word. Untuk tabel pertama yaitu tabel variables interrupt atau remove. Tabel ini menjelaskan tentang variabel yang diinput serta metode yang digunakan. Dalam hal ini, variabel yang diinput adalah variabel kompensasi sebagai independen dan kinerja karyawan sebagai variabel dependen. Dan metode yang digunakan adalah metode enter. Lalu yang kedua, tabel model summary. Tabel ini menjelaskan besarnya nilai korelasi atau hubungan yang dilambangkan dengan R, yaitu sebesar 0,879. Dari output tersebut diperoleh koefisien determinasi atau yang dilambangkan dengan R square sebesar 0,772. Artinya, variabel bebas kompensasi terhadap variabel terikat kinerja karyawan adalah sebesar 77,2%. Sedangkan sisanya yaitu 22,8% dipengaruhi oleh faktor-faktor lain di luar variabel X. Selanjutnya ada tabel ANOVA. Dari output tersebut diketahui bahwa nilai F hitung 27,162 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,001 lebih kecil dari probabilitas 0,05. Maka model regresi dapat dipakai untuk memprediksi variabel kinerja karyawan atau dengan kata lain ada pengaruh variabel kompensasi X terhadap variabel kinerja karyawan Y. Selanjutnya ada coefficients. Diketahui nilai konstan 14,698, sedangkan nilai kompensasi sebesar 0,931, sehingga persamaan regresinya yaitu Y sama dengan A ditambah BX, Y sama dengan 14,698 ditambah 0,931 X. Persamaan tersebut bisa kita artikan sebagai konstanta 14,698 menjelaskan bahwa nilai konsisten variabel kinerja karyawan adalah sebesar 14,698. Yang kedua, koefisien regresi X kompensasi 0,931 menyatakan bahwa setiap penambahan 1% nilai kompensasi, maka nilai kinerja karyawan bertambah sebesar 0,931. Koefisien regresi tersebut bernilai positif, sehingga dapat dikatakan bahwa arah pengaruh variabel X terhadap Y adalah positif. Nah, berdasarkan nilai signifikansi dari tabel koefisien diperoleh nilai signifikansi sebesar 0,001 lebih kecil dari probabilitas 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel kompensasi X berpengaruh terhadap variabel kinerja karyawan Y. Berdasarkan nilai T, diketahui nilai T hitung sebesar 5,212, yaitu di kolom ini, lebih besar dari T tabel 2,306, sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel kompensasi X berpengaruh terhadap variabel kinerja karyawan. Baiklah, mungkin teman-teman di sini akan bertanya bagaimana cara mencari T tabel, nilai T tabel, yaitu 2,306. Nah, di sini telah ada cara mencari T tabel. Rumusnya A dibagi 2, N kurang K kurang 1, maka kita masukkan A ini probabilitas, 0,05 dibagi 2, 10 ini sampel, dan dikurang 1, dikurang lagi 1. Maka kita dapatkan 0,0258. Dan hasilnya 2,306. Nah, nilai 2,306 ini didapat dari
tabel. Nah, ini dia tabelnya. Tabel titik presentasi distribusi T. Untuk nilai kita tadi yaitu sebesar 0,025 dengan 8. Tinggal kita cari pasangannya, yaitu kita dapatkan 2,306. Ini dia. Untuk kita ketahui, teman-teman sekalian, bahwasanya angka 8 ini telah tersedia di dalam tabel ANOVA, yaitu di kolom residual. Mari kita lihat. Ini dia, angka 8. Kita tidak usah repot-repot lagi untuk mengkurangi sampel kita, langsung saja kita lihat residual yang berada di dalam tabel ANOVA. Nah, dari hasil-hasil tadi, bisa kita katakan bahwasannya asumsi yang saya nyatakan di awal, yaitu benar adanya. Bahwasannya ada pengaruh kompensasi terhadap kinerja karyawan. Baiklah teman-teman sekalian, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Sampai jumpa di lain waktu. Terima kasih.